Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa saya untuk saudara, saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara ada di dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Saudara dijauhkan dari virus-virus maupun virus corona ataupun sakit penyakit. Tetapi pemeliharaan, pertolongan dan penjagaan Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan keluarga saudara. Pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat ketika saudara menjalani kehidupan, sehingga saudara mengerti hal yang terbaik yang harus dilakukan ketika menjalani segala aktivitas yang saudara lakukan, karena hikmat dan pertolongan Tuhan menyertai akal budi saudara. Saudaraku, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, tema pembelajaran firman Tuhan hari ini adalah memelihara pengharapan. Tentu saudara pernah yang mengalami namanya pergumulan permasalahan, atau saudara di dalam kehidupan saudara ada dalam posisi terendah. Saudara bergumul apa yang akan saudara capai, dan saudara ingin lepas dari kesulitan, kesukaran, atau pergumulan hidup itu. Dan wajar dan normal ketika dalam menjalani kehidupan ini, kadang Tuhan izinkan kesulitan, tantangan kehidupan itu ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tetapi di dalam situasi sulit, janji Tuhan adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tetapi bagaimana dalam situasi yang sulit itu, saya dan saudara memiliki keyakinan bahwa kita keluar dari kesukaran dan kesulitan hidup itu. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita memelihara terus pengharapan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Saya yakin dan percaya masa depan saya dan saudara di depan sungguh ada. Dan masa depan yang Tuhan tentukan bagi saya dan saudara adalah masa depan yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh damai sejahtera. Dan hidup saya dan saudara dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ketika kita menyadari, ketika saat ini ada dalam pergumulan dan ada dalam lembah kekelaman, tetapi jangan sampai kita memiliki sifat tidak percaya lagi akan harapan yang kita naikkan. Kita tidak percaya akan masa depan yang ada di depan. Karena kecewanya, karena pergumulan yang sedang dihadapi. Tetapi dalam situasi sulit itulah kita memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa di depan kita sungguh ada pengharapan itu. Dan pengharapan yang kita naikkan kepada Tuhan, yang kita percayai kepada Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Iman daripada setiap anak-anak Tuhan, Tuhan akan berbelas kasih dan bermurah hati mengangkat setiap beban, pergumulan, permasalahan kehidupan itu. Tetapi ketika saudara ada dalam kesukaran atau kesulitan hidup, yang harus dipahami, jangan sampai ada putus asa, tidak punya pengharapan lagi. Kalau kita memiliki pemikiran demikian saudara, sama halnya kita menjadi orang yang sudah mati, yang tidak punya masa depan sama sekali. Tetapi kalau kita masih menjalani kehidupan ini, seberat apapun tantangan, kesulitan kehidupan yang saudara hadapi saat ini, percayalah, masa depan sungguh ada. Percayalah, ketika saudara tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan mendapatkan pertolongan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan kebahagiaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup tetap bergantung dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kabar baiknya saat ini adalah
ketika saudara dalam pergumulan permasalahan, jangan putus asa lagi. Masih ada pengharapan, masa depan saudara indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nantikan waktu yang dijanjikan oleh Tuhan itu dengan memelihara pengharapan kita terus menerus dan menunggu janji Tuhan itu diberikan di dalam kehidupan saya dan saudara ketika ada di dalam pergumulan permasalahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi keluh kesah saudara, apa yang menjadi pergumulan permasalahan saudara. Tetapi imanku dan imanmu, ketika satu keyakinan di dalam Tuhan Yesus Kristus, doaku untuk engkau sekalian, Bapa yang baik dalam kerajaan surga, hamba memohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Untuk pendengar-pendengar firman-Mu saat ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi keluh kesah mereka Tuhan Yesus. Tetapi biarlah mereka memiliki pengharapan di dalam Engkau dan memeliharanya ya Tuhan Allahku. Jangan sampai umat-Mu putus asa ketika Tuhan izinkan kesulitan, tetapi justru semangatnya semakin melekat, semakin kuat, membina hubungan yang dekat dengan Engkau, dan imannya tak tergoyahkan ya Tuhan Allahku, sehingga mereka bisa keluar dari masalah karena Tuhan yang memberkatinya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesukaran, kesulitan kehidupan dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga pertolongan, kemurahan, belas kasihan Tuhan berikan kepada setiap pendengar-pendengar firman Tuhan yang saat ini ada di dalam lembah kekelaman, bahwa iman di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak mengecewakan. Pengharapan itu akan dihargai oleh Tuhan, dan Tuhan akan menolong dan campur tangan, karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menyelesaikan, untuk menolong setiap beban pergumulan yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan yang berharap dan berseru hanya kepadanya saja. Terima kasih Tuhan, Engkau melepaskan, Engkau memberkati, Engkau menolong daripada setiap pendengar-pendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.